hanya dijual beli kan, jual beli handphone, jual beli apa aja lah, cuma jual beli lah. Kalau kita basicnya dijual beli handphone. Hmm. Selama selama kita main judol itu, kita menang di hari dapat 10 juta, 5 juta. Apesnya ada aja. Barang masalah lah pasti, Barang PC diserang masalah lah. lah, barang dapat curian lah. Berapa kali kita dapat barang curian kok Bebe? Ada hampir 7 kali. Tetep. Jatuhnya penadah, jatuhnya masalahnya penadah tetap. Iya, dipikir-pikir kok Bebe, selama 7 kali itu, saya main judol itu, berarti posisinya saya sehabis menang kok Bebe. Hmm? Habis WD gede 10 juta, berapa harinya kena polisi sekitar 8 juta sampai 7 juta kok, paling kecilnya. Hmm. Jadi kayak, kok ini gua apes terus, kok ini apa nih, gua kok usaha gua apes terus sampai ber nggak ada namanya apa nyangkol apa kok apes jadi situ kalau biasa saya oh ini kayak gara-gara uang haram ini ya tahu kan jadi Itu selama ada. selama saya usaha saya main judi itu yang namanya apes tuh ada aja jadi pas kebenaran saya nggak apa gara-gara apes ini aku main judi jadi selama selama sampai sekarang ini saya udah setahun lebih nggak main judi alhamdulillah oh, bebe yang namanya barang curian, barang minus, barang yang kita apes itu nggak ada kok Bebe. Hmm. Jadi Enak apa? ya, Oh lebih ini nyaman ya. yang dinamain uang uang haram tuh nggak boleh dimakan. Iya, Ternyata iyalah. ada aja musibahnya kok Bebe gitu kok Bebe. Jadi selama saya terapkannya gitu, saya kalau mau depo, pakai kepikiran saya nggak mau saya apes gitu. Udah, jadi saya nggak mau nyentuh namanya depo 50 tah 25 udah apa ya udah kepikirannya udah pasti apes pasti ada musibah udah jadi pikiran saya tuh ke sugesnya gitu nggak mau ada apes nggak mau ada jiwa-jiwa nggak mau udah inilah udah ilfil lah udah gitu. Jadi sudah bukan bukan bernasar ya jatuhnya ya, tapi sudah berkomitmen. Beda loh antara nazar dengan berkomitmen. Heeh, intinya mah gitu kita udah satu juga aku lihat teman-teman juga kok bebek yang sekarang masih main juga aku masih sering lihat tapi udah nggak ada namanya rasa pengen depo udah nggak ada kok bebek Dan lagian kalaupun yang main zaman-zaman sekarang nih, gue beda pastikan beda nggak akan seperti yang dulu. jauh Kalau dulu bandar bagi-bagi duit, udah jadi. nah sekarang pelit sekarang kok bebek tak keliatin bandar paling ngasih paling tinggi tuh di bawah 1 juta kok bebek paling maksimal Betul. 1,2 1 juta 800 700 300 paling kecil 100 200 bandar paling ngasih kalau dulu kok bebek tahu sendiri lah 10 Jebret-jebretan lah juta pasti. 15 juta Udah cukup bandar bagi-bagi duitnya. iya bener-bener kok Jangan bebek bikin duit yang sekarang. yang makanya itu aku bingung kok bebek kok banyak yang pengen main tapi kemenangan sedikit itu tuh. Karena dulu dia pernah dikasih kemenangan terbesar atau max win. Hmm. Termasuk kita semua juga. Termasuk gua juga. Karena kita pernah dikasih kemenangan besar. Oh. Kasih max win di permainan tersebut gitu loh. Jadi mereka mindsetnya berpikir, gue pernah menang di permainan tersebut dengan bet sekian, pada jam sekian, putaran sekian. Apa sih yang putaran lambat, putaran cepat gitu loh. Iya betul. Manual 10 kali, manual 30 kali gitu loh. Tapi Dulu taunya apa? dulu Lengkap kita yang udah. itu dulu sampai gimana ya sampai dilihat tutorial YouTube oh ya 10 kali cepat 10 kali ini kan aduh lucu kalau inget-inget dulu kok bebek Nah, gue lebih gila lagi. Nah, gue main pinggir pantai, gue pasang Hah? hio, gue minta ke Nyai Rocky dulu. Coba, gila saking gilanya gue zaman dulu. Bebek Eri, seriusan. Saking Heeh. otaknya gue udah mengecil, saking udah gila. Seriusan. Tapi di sini kan ada Dewi Kuanim ya, di Pelabuhan Ratu ya. Ada Heeh. di mana namanya? Aduh lupa lagi gue namanya. Astagfirullahaladzim. Sampai kan gue main tuh di situ. Coba. Saking gilanya minta ke Dewi ini ke patung 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 Raja Judong, Raja Jude ada. Sampai segitunya gue setol-tolnya itu nggak coba. berarti emang emang penjudi itu emang pikirannya udah nggak waras sama Otaknya mengecil yang kalau kata Bang Beb. yang
Nah, kalau bebek cerita itu kita dulu kan sebelum judi online ada togel. Tahu togel mungkin nggak kok? Tahu, gua udah pegang dari Nah, tahun kita 2005, gua pegang ya darat 2005. Gua nah, pegang darat, kita, Ronald. oh kalau tuh 2005 gua pegang darat. 2005 gua udah pegang panel SBOP 3 panel gua pegang. 2005. 3 panel gua pegang sampai tahun 2012. Makanya ada yang nanya, kok bisa kok kalah 1M, 2M dalam 1 jam? Ya gue pegang 3 panel. Karena zaman dulu pembayarannya itu cuma Selasa sama Jumat ketika togel libur. Dulu kan togel liburnya Selasa Jumat. oh Gue udah pegang panel zaman tahun 2006 sampai tahun 2012. 2012 malam Imlek gue ketangkep. hmm. Akhirnya player nggak ada lagi yang mau main dan tolongnya kembali menjadi player. Dan akhirnya rungkat serungkat-rungkatnya. Baru tahu malah kok. Baru tahu Demi kok Allah, kok. Baru tahu. serius. Dari tahun Kalau 2006 dulu gue kok pegang. nggak cerita sebarbar ini. Wah, tapi gue Kalau pernah kok cerita dulu kok nyebutin di Imam nominal pun Budi. udahlah, udah. Aku nggak mau nyebutin nominal, intinya aku kalah sekian banyak gitu kan. Aku kan pernah, dulu Iya, kan banyak banyak. yang penasaran yo. Betul. Dulu banyak yang Karena kan penasaran nih kok. selalu Nih Koko, benar. bos counter, aku aja yang counter kecil aja sekian juta, apalagi yang bos counter gedean nih berapa ratus ya kan? Tapi Koko kan nggak mau nyebutin nominal Nggak kan? mau, nggak mau waktu itu. Karena kenapa? Itu hanya sebuah angka kok yang bisa dibesarkan dan bisa dikecilkan. Benar nggak? Cuman Iya. intinya ya bos counter Cina pula, Heeh. benar nggak? Betul Cina betul. pula dan harus ya harus menghadapi usiran di pada tahun 2019. 2019 Februari gue diusir, benar-benar nyokap gue udah murka, semurka-murkanya. Halo udah, si udah ada, bentar dah, siap dah. Dan pada tahun 2019 seorang si Cina dari Pelabuhan Ratu harus menjadi supir taksi Bluebird. Pada tahun 2019 bulan Februari. Berarti jatuhnya jatuh-jatuhnya. Oh ya. Sudah berulang-ulang kali gitu jatuhnya. Iyalah, ibaratnya pasti merasakan lah. Tapi ini kok ibaratnya kita buat pengalaman yang pahit-pahitnya itu ya itulah, kita kenal dunia judol itu udah pengalaman pahit buat kita, aspek ke belakang oh udahlah, itu perjalanan hidup aku, ibaratnya perjalanan hidup aku buat cerita buat ini, oh aku pernah gini ya, itulah aja sebagai perjalanan hidup aja kok, itu mah gitu aja. Betul. Yang paling sakitnya apa? Kita harus bayar utang. Iya, ya itu kok, Karena eh, pemain judi itu ya kalau yang udah bener-bener real tobat apa udah nggak, sisanya sisa utang. benar, gue udah 6 tahun, udah 6 tahunan ya, gue berhenti, gue Mm, masih punya utang, iya seriusan bener. punya utang. Karena kita akan dipaksa hidup untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Dan seorang penjudi itu sudah mengambil rizkinya di masa yang akan datang. Kita sambut dulu ya, abang kita udah Rijal. Assalamualaikum, udah selamat malam, udah sehat dah. Assalamualaikum kok. Assalamualaikum kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Rema. Sehat-sehat semua. Ko Bebe, Alhamdulillah udah Kang sehat. Ura, Bang Roland semua, Bang Lan, Bang Lupi, Bang Devan dan semua yang di bawah. Yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Semoga sehat-sehat selalu. Siap. Lan, tuh follow-follow tuh dari Rijal. Siapa tahu Lan ada waktu main ke tempat udah Rijal. Tuh kan deket tuh. Kalau dari Bogor ke mana? Ke tempat udah mah tuh. Biar wawasannya lebih kebuka lagi. Biar cepat-cepat merit kan Lan. Depok, Depok. Nggak Lan di Bogor kan Lan ya? Dia molor lagi si Lan jangan-jangan ini. Lan, Bogor mana kok? Lan. Nggak itu Lan. Orang lama di Cirebon ya. Gua tahu, gua inget. Lan, halo Lan. Tidur. Nggak apa-apa lah. Mendingan tidur di sini dia daripada depo kan. Loop, kita kembali lagi ke loop ya, izin ya Bang Ronald ya. Kita izin kembali ke loop nih. Loop,
Ingat pesan gua ya, oke? Iya bang, siap bang. Ya, serius lu bisa bawa nyokap lu ke puskesmas. Punya kendaraan, ada kendaraan. Ada bang, besok ke bawah bang. DM ke gua ya, gua minta fotonya. Nggak buat apa-apa juga sih, cuman oh iya benar itu loh. Ya, terus ego Iya. lu turunin, lu akuin kalau lu ini saat ini sudah miskin, jangan sombong lagi. Terima keadaan saat ini. Makanya gue bilang untuk seorang penjudi, sadari dengan kita bermain judi apa-apa saja yang hilang, kepercayaan, sanksi sosial. Terima keadaan saat ini. Ya udah kalau lagi susah, lagi miskin, ya terima keadaannya. Yang ketiga, relakan kekalahan lu. Jangan bilang kata ikhlas. Yang keempatnya, kembalikan fungsi Tuhan dalam kehidupan ini. Yang kelimanya, yang bisa ngeberhentiin judi lu adalah diri lu sendiri, bukan koko bebe, bukan cerita kehidupan, bukan udah riga, bukan jalan lurus, bukan TB, bukan siapapun itu, tapi diri lu sendiri. Apakah saya nyimak di bawah sambil rengket? Jangan atuh dak, setengah jam lagi dak, kita mau pindah ke jalan lurus, udah di atas dulu dak, jaga-jaga dak. Ya, yang bisa memberhentikan judi lu adalah diri lu sendiri. Udahlah, berhentilah menjadi orang goblok dan tololnya. Ayo kita sama-sama bangkit dari keterpurukan ini. Karena sejatinya seorang penjudi ketika lu memutuskan untuk berhenti malam ini, perjuangan lu masih panjang. Gue pastikan masih panjang. Yang tadi gue bilang, kita akan dipaksa hidup untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Bang Rema, Bang Rema, nggak mau naik Bang Rema. Lan, lu nggak ada suaranya, gue turunin Lan ya. Tidur kayaknya dia tuh. Tadi abis dikena ini soalnya. Kena tausiah oleh Ustadz King Caca berkata. Naikin aja kok. Bang Rema kok. Naikin. Dia Mana? tadi nanya Baru katanya request. kenapa Bang Lup katanya. Tadi sih saya dengar katanya ini kok ya apa pakai uang orang tuanya kok ya buat berobat ya. Oke, orang tuanya Bang Rema, makanya gue tanya, dia bisa nggak buat besok bawa? Kalau memang nggak bisa ya buat grab doang gue kirim, tapi pesanan grab ya. Gitu loh, gue nggak mau kirim duitnya. Kalau cuma buat grab doang, makanya gue tanya tadi gitu loh. Halo, salam. Assalamualaikum Aduh, ini semuanya, Waalaikumsalam. Ini host ini nggak mau dikasih minum dulu gitu, siram-siram dulu gimana? Haus nih host Bang nih. Rizal, Bang Depan, semuanya lain. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Kok Rema sehat alhamdulillah kok. Alhamdulillah. Itu kenapa ceritanya Lup itu uang apa dipakai? Maksudnya gimana kok? Ya, ditanya langsung aja, izin Bang Rema. Saya mau ngirim bunga dulu ke Bang Rema kan. Pancing dulu 1, 2, 3, 4. Uang Lup, gimana Lup? Abang lu bang. nanya Lup. Ini gimana ceritanya Lup? Kamu dari mana Lup? Aku dari Lampung bang, Kenapa? dari Lampung. Dari Lampung. Terus ibu kamu sakit apa? Komplikasi bang. Maksudnya tadi uangnya kepake, maksudnya gimana itu? Uang untuk beli obatku pakai Kamu pakai berapa uangnya? 1,5. Terus bagaimana nasib ibu kamu ketika kamu seperti itu Lup? Nggak tahu dia bang lagu main kayak gini. Aku Ini nggak pernah cerita sama keluarga. nggak maksud kau ke BB tadi uang Maxim tadi apa maksudnya gimana? Itu nggak paham aku karena baru masuk. Izin. Nggak tahu gue begitu. Gimana Bang Rema? Nggak kata Koko tadi uang Maxim apa-apa tadi apa gimana tadi? Iya, saya tanya. Kan uangnya kepake nih gitu loh. Terus dia belum punya BPJS juga, udah miskin, sombong, belagu. Saya bilang, bisa nggak besok bawa orang tuanya ke puskesmas gitu loh. Kamu nggak ada, dia nggak ada BPJS. Nggak ada, sombong, dia belagu, nggak angku, dia bilang nggak mau. Sorry ya, gue bilang begitu ya Lup ya. Sorry gue bilang gitu. Iya bang, Makanya emang saya, bang. makanya saya bilang, bisa nggak bawa orang tuanya besok ke puskesmas? Terus saya tanya, punya kendaraan nggak? Kalau memang nggak ada, ya minimal buat grab doang mah
bisalah cuman pesan Grab doang gitu loh pulang pergi. Cuman kalau ngasih duit nggak mau gitu Bang Rema gua. Begitu Bang Rema. Lanjut silakan. Oh, begitu. Iya, aku juga mau ngasih duit juga, takut juga nanti kalau kamu seperti ini gitu loh. Enggak, gua nggak setuju. Sorry aja. Mendingan berantem sama gua Bang Rema kalau lu ngasih duit. Nggak usah bang, nggak usah bang. Enggak, maksudnya kok kalau kalau bawa nama nama ibu atau lagi sakit ini ceritanya bener apa enggak ini? Bang Rema ingat pesan Koko Bebe dan pesan Udarija dan yang lain-lain. Ingat, seorang penjudi itu adalah aktor dan sutradara paling hebat di dunia. Aku cuma butuh motivasi aja Mau bang. nambahin? Nggak butuh apa-apa. Iya, ini enggak, kita di sini cuma ngobrol doang gitu kan. Sorry ya, sorry lu gitu. Iya Tapi kita mohon bang. memberikan motivasi, makanya gua agak keras juga supaya lu sadar gitu loh. Itu ya Lup ya, sekali lagi gua mohon maaf yang sebesar-besarnya Lup. Lanjut Bang Rema, silakan. Kamu kenal judul dari mulai kapan lo? Dari 2021 bang. Terus kamu apa kerjaannya apa? Kerjaanku dulu di APK streaming di Golab bang. Terus Terus sekarang udah sepi, aplikasi itu udah sepi. Sekarang kerja di real. nggak, maksudnya itu uang 1,5 kamu mainkan itu kapan? Baru kemarin bang, 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu kamu main apa barusan kamu rungkat sekarang? 1 bulan yang lalu. Ini udah 15 hari nggak main. Berarti belum 1 bulan dong kalau ini udah 15 hari. Ya waktunya 1 bulan yang lalu bang, gue pakai uang itu. Kenapa kamu setega itu sama orang tua kamu lo? Nggak tahu bang, ini otaknya udah rusak mungkin. Kenapa nggak lu aja yang mati daripada orang tua lu tersisa karena lu seperti ini? Lu kalau bener emang orang tua lu itu, lu DM ke gue, terus aku mau video call langsung sama orang tua lu, berani nggak? Berani bang, berani. Oke, lu DM ke gue ya, nanti lu ini, biar gua ngomong sama orang tua lu. Iya bang, tapi udah tidur bang, jam segini udah tidur. Ya tapi beneran ini orang tua lu kan? Iya bang. Bang Rema, izin Ya, Bang Rema. ya, Kalau Bang. beliin obatnya ya, sorry ya, jangan memberikan uangnya. Sorry banget. Gua sebagai OSIS ini meminta dengan sangat hormat itu Bang Rema. Iya, aku Karena siap, kan aku zaman siap kok. kan zaman sekarang apalagi Gini-gini, Korema, ya, saya tahu niat Korema baik, ya. Saya tahu niat Korema mempermudah urusan orang. Tapi ada negatifnya Korema, dia nggak ngambil pelajaran akan hal seperti ini gitu loh. Dia akan menggampangkan nanti. Seperti itu, Bang. Siap, Bang Rizal. Bukan saya nggak mau ini ya, gitu loh. Jadi tidak ada apa ya, tidak ada yang namanya kejeraan di dalam diri dia gitu loh. Memang ini jalannya, dia harus melihat orang tuanya seperti itu gitu loh, supaya mata hati dia terbuka gitu loh. Kalau Korema mau bantu ya nggak apa-apa, itu kan uang-uang Korema maksud saya, tapi ya kan ada negatifnya bang gitu loh. Iya, siap. Itu yang bukan ini ya, bukan saya nggak mau ikut campur gitu, tapi terserah gitu. Kalau saya setuju dengan KBB, bukan saya menuduh gitu loh. Penjudi itu bang memang aktor drama yang handal gitu loh. Jangankan manusia, Tuhan pun dibohongin bang. Iya, siap. Saya sih apresiasi niat bagus, niat baik Korema ya gitu. Itu ya kok. Sehat-sehat Korema ya. Siap, Abangku, siap. Oh iya, Bang Rema itu bukan apa-apa ya. Jadi kalau mau makanya saya mau kalau cuma untuk ongkos Grab doang kan nggak, ya Grab doang kan. Itu pun ya benar-benar kesulitan. Cuman kalau untuk yang lain-lain egonya dia harus diturunin dulu Bang Rema, karena dia masih sombong Bang Rema.
udah miskin, BPJS pun tidak mau diurus. Saya aja demi Allah Bang Rema, mengurus masih bayar BPJS saya. Insuran ada, tapi BPJS pun saya urus, saya bayar gitu. Itu terus alasan dia nggak BPJS itu gimana itu kok, Bebe? Silakan ditanya langsung. Dan tidak Bang Rema ini pelakuan dari BPT. Pak Oe, halo, selamat malam Pak Oe. Ini ada telepon dulu Pak Bang Rema. Halo, tadi gue minta maaf yang biasa sebagai abang dulu ya. Kalau di sini nada gua tinggi dari belakang. Lu nggak marah kan? Enggak bang, aman bang. Gue pun kesal, gue tahu sebenarnya. Izin kok, tadi sih saya dengarnya kalau untuk masalah BPJS sih udah ada ya kurang lebihnya kok ya. Cuman sama si Lup ini nggak dibayar ya bulanannya. Jadi istilahnya untuk BPJS-nya mati gitu kok ya. Enggak, belum ada bang. Belum ada BPJS. Oh belum daftar sama sekali. Belum. Oh bisa itu bisa diurus Bang Lup. Iya makanya besok mau coba urus. Gimana tadi lu? Potong lu. Tadi. Lu lanjut tuh soal Bang Rema izin. Aku tuh gimana ya kalau, tapi kan aku belum tahu jelas ceritanya gimana kan kok. Mungkin lu bisa cerita lagi lu. Bang Rema. Aduh, maaf Cina loh. Lu silakan lu cerita lagi lu. Gue cuma butuh motivasi aja bang supaya berhenti ini judinya. Nggak, coba lu ceritain dari awal sampai uang buat berobat itu kamu pakai buat judol itu gimana ceritanya coba. Awal mula kan main itu dikasih kalah terus emang. Nah disitulah emosiku meledak bang. Jadi nggak pandang uang apa itu lagi, udah aku pakai semua. Enggak loh, maksud aku kan kamu main tadi kata kamu tadi dari 2021. Iya bang, Terus orang tua kamu itu sakit udah berapa lama? baru bulan 10 kemarin bang. Itu sakit apa? Komplikasi bang. Bapak kamu masih ada? Masih Kamu berapa saudara? 2 bang, yang satunya tinggal di Jawa, nikah sama orang Jawa. Enggak, maksudnya gini, uang yang 1,5 kamu pakai itu uangnya dari mana maksudnya? Itu uang dari, kan ibu kan punya kebun bang di Palembang. Nah uang dari situlah, kan di TF-nya ke aku, disuruh simpan di rekening. Nah itu ku pakai. Terus ibu kamu berobatnya kapan? Berobatnya maksudnya gimana bang? Untuk berobatnya itu kapan? Udah nggak, cuma nunggu obat doang bang. Dan lu sekarang setelah 2 minggu uang itu kepake, lu santai aja gitu. Ketika uang itu mau dipakai, uangnya sudah nggak ada. Ini masih nyari utangan bang, tetangga. Sekarang posisinya ibu lu tahu uang itu lu pakai. Nggak tahu bang, gue nggak cerita sama sekali sama keluarga satu pun. Astagfirullahaladzim. Di saat ibu lu lagi sekarat, lagi sakit seperti ini, lu malah mainin dia ya. Apa jadinya ketika ibu kamu tiada nanti, mau minta maaf bagaimana lagi kamu gitu loh. Makanya itu bang, saya kadang juga nangis bang kalau inget itu.
Tapi kalau udah ada saldo pasti baliknya ke situ lagi. Berarti lu nggak bukan manusia lah lu kalau seperti ini. Aku penjudul juga tapi nggak separah lu. Terus apa alasannya nggak bikin BPJS itu, apa alasannya? Dulu kan masih ada uang bang dulu bang. Jadi nggak kepikiran kayak gitu. Nggak, maksudnya ibu kamu yang nggak suruh atau emang gimana? Emang nggak nyuruh. Oh, berarti kamu orang berada ya? Iya bang, alhamdulillah. Oh. Jika kamu orang berada ya nggak sulit lah bagi kamu cari uang 1,5 kan? Kalau ada sih yang Iya apa enggak? Iya nggak sulit. Jadi aneh aku Bang Rizal kalau seperti ini. Logat dia ngomong terlalu tinggi juga setelah aku tahu ini Bang Rizal. Iya, Kan saya, sebenarnya sih dia kan butuh saya udah bilang bang motivasi. tadi bang. Dia bukan butuh ini, dia butuh motivasi gitu. Aku butuh motivasi aja, bukan butuh uang. Iya sekarang gini, Lup ya. Sekarang Lup kan yang ngerasakan gitu ya. Bisa nggak kira-kira mengejar kekalahan dari judi itu? Kan udah diperjuangin kan? Iya bang, Bisa nggak? nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Jadi Lup harus sadari dulu Lup gitu loh. Karena permainan judi ini merusak pola pikir, kesadaran, menghilangkan rasa syukur, menghilangkan cara lu gimana cara dapetin uang, berproses gimana prosesnya cari uang sih gitu loh. Karena judi ini menghilangkan itu semua gitu loh, dan dia ngasih harapan bahwa cari uang itu dengan sangat mudah gitu loh. Padahal tanpa disadari yang lu misalkan bilang dikasih kemenangan, itu bukan kemenangan lu, tapi uang lu juga yang dikembalikan gitu loh, ya kan? Iya bang. Coba deh, kira-kira misalkan gitu ya, lu sehari kalah 100 ya, atau kemarin 1,5 juta lah kalah. Terus lu coba lagi main misalkan gitu, ya kan, karena masih dendam, main lagi, depoin lagi 100, dikasih 1 juta. Dikasih menang nih 1 juta. Terus lu senang gitu. Senang bang. Berarti bodoh dong lu. Kan lu udah kalah 1,5 juta. Makanya Terus itu modal lagi 100.000, dikasih 1 juta berarti 900. 16 berarti lu masih minus 600. Itu kan uang lu. memang udah rusak otak ini bang. Iya, makanya lu gua kasih seperti itu supaya lu bisa bisa ini kayak perbandingan dalam pola pikir lu tuh lu gitu loh. Ya kan? Iya bang. Soalnya gini, lu kenal Bandar memang kan gitu loh. Kalau Bandar misalkan lu dikasih kemenangan terus Bandar nggak mau kasar yang ngasih itu gimana? Hah? Lu mau lapor siapa lu? Kalau diblokir lu mau lapor siapa itu? Misal lu dikasih kemenangan nih, tiba-tiba Bandar ngeblokir akun lo. Terus mau lapor siapa? Lapor ke CS bang. Kan udah diblokir, nggak bisa masuk. Ya udah ikhlas lah kalau gitu. Nah, berarti kan rugi dong lu. Iya. Terus kenapa diperjuangin gitu loh? Karena sensasinya bang, karena inilah gitu kan. Kan bisa lo alihkan ke yang lain lo gitu loh. Mancing juga ada sensasinya. Begitu strike dapat ikan, ya kan? Iya bang. Ya itu sih kalau mau balik atau mau lanjut itu pilihan kan ada di loop ya, sebagai pemilih gitu loh. Tapi kan lu harus sadari gitu loh, selama main judi ini apakah lu tambah kaya, apakah bisa beli mobil baru, motor baru, rumah baru, kan lu kan ini merasakan sendiri kan gitu loh.
Ya kak. Iya bang. Hmm. Itu yang lu cari dalam hidup. Mau sampai kapan lu mau sakiti diri lu sendiri gitu loh. Sekarang orang tua lu udah tua, dia bergantungnya sama lu lah gitu. Nah, lu sekarang begini rapuh, hancur di judi. Terus mereka harus berpegang sama siapa lu? Ingat lu juga nanti bakal seperti mereka, ya. Bakal berkeluarga, ya kan? Bakal tua. Kalau kejadian ini lu terjadi dari anak lu nanti, bagaimana perasaan lu? Mau? Nggak mau lah bang. Nah, orang tua lu pun nggak bakal mau lu. Gitu loh. Memang lu dihidupin sama orang tua lu dari hasil judi kah mereka berjudi gitu ngasih makan lu? Enggak kan? Mereka berusaha kan, bekerja kan, gitu loh. Hmm? Apalagi saya dengar sekarang di rumah sakit uangnya dipakai yang harusnya buat biaya berobat gitu loh. Udah di rumah Andai bang sebenarnya. Iya, andaikan Tuhan kasarnya lebih sayang orang tua lu karena lu nggak sayang mereka, bagaimana? Pantas mereka dipertaruhkan dengan ambisi lu? Hah? Pantas mereka disandingkan dengan keegoisan dan keserakan diri sendiri gitu? Enggak bang. Hmm? Enggak bang. Mumpung orang tua lu ya belum jadi bangke, masih daging itu masih segar, masih lu bisa cium, masih bisa melihat mereka. Mau sampai kapan lu mau hancurin mereka itu, mau sakitin mereka? Orang tua lu juga nggak minta lu yang berlebihan kan, karena biar ngeliat orang anaknya seneng, sehat, ya kan? Nggak berjudi, mereka udah seneng lu gitu loh. Sekarang lu harus sadari, lu tahu judi itu kan bisnis, betul? Lu, Iya bang. menurut lu judi itu apa sih? Penipuan bang. Nah, judi itu konsepnya bisnis lu atau suatu kita bisa bilang perusahaan ya, perusahaan judi. Yang dimana perusahaan itu kan nggak pengen perusahaannya bangkrut atau rugi kan gitu ya lu, Iya. gitu loh. Ada yang harus dibayar oleh bandar gitu loh. Nggak mungkin lah. Lu manusia punya ambisi pengen menang. Bandar pun manusia. Apakah dia nggak punya ambisi lebih besar daripada lu? Kira-kira menurut lu bandar punya ambisi nggak lebih besar dari lu? Punya lah bang. Punya. Namanya juga manusia. Ya. Jadi permainan judi itu merusak pola pikir lu yang lu bilang, biasa ada sugesti segini seorang penjudi ya. Kalau biasa terus dikasih kekalahan, pasti dikasih kemenangan. Betul Lup ya? Betul. Nah, ini saya analoginya saya terangin lagi secara jelas ya Lup ya. Iya bang. Lup sama Bang Rizal kenal nggak? Nggak kenal bang. Nggak kenal, oke. Lup sama Badar kenal nggak? Nggak kenal. Nggak kenal, oke. Lup mulai besok transfer ke Bang Rizal 1 juta. Ya, anggap aja Lup deposit ke Bandar kalah, oke? Ini umpama ya Lup ya. Iya bang. Nah, selama 10 hari Lup transfer ke Bang Rizal 1 juta, 10 juta, betul? Iya bang. Selama 10 hari itu Lup deposit ke bandar itu selama 10 hari 10 juta Lup kalah, betul? Betul. Nah,
Di hari ke-11 lu transfer lagi ke Bang Rizal 1 juta. Jadi 11 juta lu total transfer ke Bang Rizal ya. Dan di hari itu juga di hari ke-11 Bang Rizal balikin lu itu 6 juta. Sama, lu kalah 10 kali dari bandar. Di hari ke-11 lu dengan modal 1 juta, lu dikasih bandar 6 juta. Apakah itu yang dibilang kemenangan lu? Salah besar. Tapi nyatanya enggak. Nyatanya di hari ke-11 ya, lu itu dengan senang dari modal 1 juta dapat 6 juta. Kenapa? Penjudi itu tidak mengakui kekalahannya lu. Betul betul. Kemenangan Dan doang yang jago. iya, tanpa disadari ya, tanpa disadari itu sebenarnya uang lup-lup juga. Bisa nggak kira-kira lup itu ke orang tua? Bu, nabung nih 1 juta deh store ke bandar. Bu, nabung nih 1 juta terus. Kan nggak berkurang. Tapi lu bersedia ya dapat uang kerja orang tua, hasil orang tua, lu serahkan ke bandar secara enak aja gitu, secara ikhlas aja gitu. Terus andaikan lu dikasih kemenangan, dibalikin kayak tadi nih, ya dikasih 6 juta hari itu lu gak akan berhenti gitu loh. Kenapa? Karena ada letak keserakahan di dalam diri kita. Dan di dalam permainan ini, sifat-sifat negatif kita itu dipertajam. Lebih serakah, lebih tidak pernah puas, lebih tidak bersyukur. Yang tadinya cuma tidak puas, tidak bersyukur. Ada kata lebih sekarang di sini. Lebih tidak puas, lebih tidak bersyukur, lebih tidak bersabar, lebih meremehkan uang. Ya kan? Iya bang. Ya, kalau kembali lagi berhenti itu memang pilihan ada di tangan lu. Gitu loh. Kami ini orang-orang yang udah bodoh duluan, bro. Bukan orang hebat. Tapi kami tidak ingin atau mengingatkan jangan sampailah hancur seperti kami. Karena ada pepatah bijak. Tidak perlu kita merasakan apa yang orang rasakan, tapi cukup dari pengalamannya lu. Tapi kalau lu mau buktikan silahkan, monggo. Pilihan ada di tangan lu, gitu loh. Sekarang gini lu ya. Konsep judi itu berarti kan hilang, betul lu ya? Iya bang. Nah, kita sepakati dulu ya, konsep judi sama dengan hilang atau kehilangan gitu ya. Iya. Apakah kehilangan itu kita kembalikan dari judi lagi? Lu judi plus judi sama dengan lunas, ataukah judi plus judi sama dengan kehilangan plus kehilangan? Yang mana yang benar lu? Kehilangan plus kehilangan. Nah, itu lu tahu, lu sadar gitu loh. Kenapa nggak terima uangnya diambil 1,5 juta gitu loh? Udah mulai ikhlas sih bang. Nah, alihkan itu kehilangan kemarin tuh, anggap aja lu lagi jalan uangnya jatuh, ya. Iya, aku anggap gitu bang. Atau Aku anggap iya, uang iya, sial. atau tiba-tiba lu kehilangan kemalingan gitu ya. Jadi lebih dialihkan. Kalau untuk ikhlas memang susah lu, apalagi kehilangan di judi ya. Karena gini lu, banyak penjudi itu ya, sebenarnya tanpa sadar kita itu penjudi itu sebenarnya melawan Tuhan lu. Secara tidak langsung itu melawan Tuhan. Apakah lu merasa bisa melawan Tuhan? Nggak bisa bang. Kenapa saya bilang penjudi itu secara tidak langsung melawan Tuhan? Pertama lu, setiap punya pikiran deposit pasti punya dalam pikiran pola pikir lu ini pasti bisa menang dong. Yakin bisa menang kan? Iya bang. Berarti lu sudah bisa, seorang penjudi itu sudah bisa menentukan takdirnya. Apakah ini melawan Tuhan lu menurut lu? Melawan Tuhan bang. Betul. Kedua, tanpa disadari, doa, harapan
yang tadinya kita serahkan atau kita berserah kepada Tuhan, tapi kita alihkan ke manusia, apakah ini benar atau salah menurut lu? Salah. Nah, benar nggak? Secara tidak langsung kita berarti melawan Tuhan kan lu? Iya bang. Nah, apakah lu bisa merasa menang lawan Tuhan? Itu kan tanda tanya gede itu. Kalau lu merasa bisa menang melawan Tuhan, lanjutkan lu. Ya kan? Simpel kan? Lu main judi itu nggak diancam, deposit nggak diancam, lu berhenti kan juga nggak diancam. Semua itu kembali ke pilihan diri kita masing-masing. Ada nggak niat bener-bener kesadaran dalam diri kita untuk berhenti? Ada nggak niat kesadaran dalam kita ini cukup dibodohi? Karena Tuhan aja menciptakan kita nggak bodoh lu. Tapi kok kita mau dibodohi ya sesama manusia lu? Gitu loh. Ngerti kan konsepnya lu? Ngerti bang, ngerti. Nah, jadi mau sampai kapan lu sakiti diri lu sendiri? Lu sayang nggak dengan orang tua lu? Sayang bang. Masih lengkap orang tua? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah lengkap. Sayang bener lu sama orang tua? Sayang. Kok saya nggak percaya lu sayang sama mereka ya? Ini sayangnya dari hati atau ada ucapan di mulut aja lu sayang dengan orang tua lu? Dari hati lah. Dari hati. Lu sayang bener dengan orang tua ya? Iya bang. Tapi lu kalau lu sayang dengan orang tua, minimal lu harus bisa menyayangi diri lu sendiri. Karena itu konsepnya lu. Betul nggak? Betul. Kalau kita menyayangi ya orang tua atau orang lain, minimal kita harus menyayangi diri sendiri. Kalau kita menyayangi ya orang tua atau orang lain, minimal kita harus menyayangi diri sendiri. Kalau kita menyayangi ya orang tua atau orang lain, minimal kita harus menyayangi diri sendiri. Ini pakai speaker loop ya? Enggak. Halo loop. Pakai speaker loop ya? Enggak. Halo loop. Pakai speaker loop ya? Lu itu connect ke ini bukan ke speaker bukan lu? Soalnya suaranya feedback ini ke kami ini. Suaranya double. Sekarang udah aman. Nah, aman nih. Gitu ya Lup ya. Kalau Lup sayangan mereka, sayangi diri Lup sendiri. Karena gini Lup ya, orang tua itu lebih sayang kepada Lup. Kenapa? Mereka ibu itu pandai berbohong ya kepada anaknya. Ya. Dari kecil Lup dikasih makanan yang terbaik, mungkin sekolah yang terbaik gitu loh. Dari kecil Lup didoakan supaya bisa menjadi orang yang bisa berguna. Ya kan? Minimal bisa membuat orang tua bangga gitu loh Lup. Apakah dengan berjudi Lup merasa bangga? Enggak bang. Lup sayang nggak dengan diri Lup sendiri? Sayang bang. Sayang. Kalau Lup sayang, jangan disakitin terus Lup. Kan ada perbandingan kehidupan ya. Sebelum Lup mengenal judi, sebelum tahun 2021 Lup mengenal judi, dan setelah Lup mengenal judi bagaimana kehidupan itu. Lup kan tahu. Tanyakan ke dalam diri Lup sendiri. Pilihan hidup seperti apa yang Lup mau? Apakah pengen hidup sebelum mengenal judi atau hidup setelah mengenal judi? Itu kan pilihan ada di Lup. Ya kan? Iya bang. Itu tadi analoginya Lup ya. Jadi tidak ada kemenangan dalam berjudi. Kalau ada yang bilang kemenangan dalam berjudi, ayo kita debatkan di sini. Ya.
Jadi semua itu hanya pengalihan psikologis ya, pengalihan psikologis terhadap pola pola pikir lu ya. Memang sengaja bandar itu ingin membuat kita ini merasa hebat ya, merasa bisa memainkan mengalahkan permainan itu, ya kan? Itu memang jebakannya seperti itu loh. Sehingga yang paling parah itu kita dibentuk kepribadian baru dalam diri kita loh. Jadi seakan-akan di diri kita ini ada dua kepribadian. Lu udah terlalu jauh ya dengan Tuhan ya lu. Jauh banget bang. Jauh ya. Kira-kira kalau lu begini terus, Tuhan marah nggak sama lu? Enggak lu, tapi Tuhan malah sayang dengan lu. Buktinya ya, ini sebenarnya hidayah dari Tuhan ya. Lu masuk room edukasi KBB, lu naik bercerita, ya kan, membuang rasa penat, rasa beban di dalam pikiran dan hati lu. Semua ini atas jalan izin Tuhan, ya. Atau kalau di muslim ini kita bilang hidayah. Nah, hidayah ini lu mau jemput atau tidak? Kenapa? Tuhan itu juga rindu dengan ibadah lu, dengan sujud lu meminta kepada Tuhan, berdoa dalam tangisan itu lu. Tuhan rindu itu semua. Tapi kalau lu buang hidayah ini, ya kosong hidup lu, pasti kosong. Ya, kembali lagi itu semua pilihannya di tangan lu ya. Jangan terus lu mencoba berubah bubur itu jadi nasi, jangan. Itu hal yang mustahil lu ya. Jadi Iya bang. mengembalikan uang dari kekalahan judi itu udah nggak mungkin ya. Analoginya seperti lu itu mencoba membuat bubur itu menjadi nasi kembali gitu loh. Ya, itu pola pikirnya yang memang didoktrin seperti itu loh. Seakan-akan bisa. Salah loh. Harusnya lu berpikir bagaimana supaya bubur ini, nasi yang sudah menjadi bubur ini, lu bisa menikmati bubur ini dengan enak. Kalau lu cuma bisa makan bubur itu doang bisa, tapi hambar rasanya. Anta kan gitu ya. Sama lu Iya bisa bang. tinggal judi terus diem aja nggak berbuat apa-apa bisa, gitu kan. Tapi kosong, tapi nggak enak gitu loh. Ngerti gak? Tapi kalau lu buat bubur itu, lu tambahkan dengan ayam suwir, bumbu kuning, kecap asin, kecap manis, kacang kedelai, kerupuk, sambal, apakah nikmat lu? Nikmat gak kira-kira bubur itu lu? Nikmat bang. Nikmat. Ya itulah contohnya. Ya seperti sholat tobat, sholat wajib, sholat sunnah, puasa, sedekah, berbuat baik kepada orang tua, minta maaf pada orang tua. Itu seperti itu. Itulah ingredientsnya lu, gitu loh. Pilihannya di tangan lu, gitu aja. Lu mau makan bubur itu secara mentah-mentah bubur tok doang, atau lu mau tambahkan bubur itu dengan yang lain-lain, ya. Oke? Iya bang, siap bang. Ya, dari saya mungkin itu aja sharingnya. Terima kasih juga lu waktunya. Makasih Bukannya juga saya bang. ini ya, bukannya saya